Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Nisa Hermastuti, NPM 1817051020 dari kelas B, angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal-soal mengenai UTS dari teori informasi. Langsung saja ke nomor 1. 1A. Apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah salah satu teori komunikasi dan cabang matematika yang menggambarkan bagaimana ketidakpastian seharusnya dihitung, dimanipulasi, dan disajikan. Teori informasi juga dapat diartikan sebagai disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui channel komunikasi. 1B. Apa bedanya data dan informasi? Perbedaannya yaitu, data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diproses, sehingga belum memiliki makna. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi penerima. Jadi informasi adalah hasil dari pengolahan fakta mentah tersebut. Lalu nomor 2A. Apa saja komponen-komponen yang diperlukan dalam mengirimkan informasi? Yang diperlukan adalah source atau sumber informasi, message itu pesannya, transmitter, pemancar, sinyal, channel atau saluran, receiver, penerima, destination, tujuan, dan noise, gangguan. Lalu 2B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Di sini ada gambar sumber informasi, source encode, channel encode, modulator, channel demodulator, channel decode, source decode, dan tujuan informasi. Di pertama-tama sumber informasi ini melalui source encode itu diubah menjadi sinyal informasi dan tidak dikirimkan menggunakan bentuk aslinya. Lalu di-encode menjadi sinyal informasi dengan menggunakan modulator untuk bisa melalui channel informasi. Dari channel informasi, sinyal informasi tersebut demodulator lagi dari channel encode, dari channel decode ke source decode. Lalu melalui source decode, sinyal informasi tadi dirubah menjadi bentuk yang sama seperti sumber informasi di awal ke tujuan informasi. Terus selanjutnya 2C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Di sini saya menjawab, lossy data adalah data yang dapat dikompresi, tetapi pada saat didekompresi, kualitas tidak sama seperti awal sebelum kompresi karena ada informasi yang hilang. Sedangkan lossless data adalah data yang dapat didekompresi tanpa kehilangan kualitasnya dan sama seperti original. 2D, berikan contoh lossy dan lossless data. Contoh lossy data itu untuk audio, misalkan OGG, MP4, MP3. Dan untuk gambar itu GIF dan JPEG. Lalu untuk contoh lossless data, untuk audio yaitu WAV, VLAC, ALAC, dan untuk gambar itu PNG, RAW, dan BMP. Nomor 3. Seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah PL 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan P adalah tinggi T, maka PTP sama dengan 0,2. Dan 6% dari laki-laki L adalah tinggi, maka peluang TL sama dengan 0,06. Berapa peluang seseorang adalah tinggi? Yang A. Berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan? Itu peluang PT. Jawab dulu yang A. Peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan atau peluang PT sudah diketahui dari soal, yaitu
0,2. Dapat diketahui di sini. Diasumsikan 20% perempuan P adalah tinggi, maka TP sama dengan 0,2. Jadi jawabannya peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan adalah 0,2. Lalu yang B, berapa peluang seorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki? Oke, jawabannya di sini diketahui peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Lalu peluang perempuan tinggi 0,2. Lalu peluang laki-laki tinggi 0,06. Maka yang ditanya peluang laki-laki dan tidak tinggi. Jadi sama dengan peluang laki-laki dikali 1 dikurang dari peluang laki-laki tinggi. Di peluang laki-laki di sini 0,5. 0,5 dikali 1 dikurang peluang laki-laki tinggi. Jadi 1 dikurang 0,06. Maka 0,5 dikali hasilnya dari 1 dikurang 0,06 adalah 0,94. Jadi 0,5 dikali 0,94 adalah 0,47. Jadi peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki adalah 0,47. Lalu nomor 4A. Hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Ini soal A, itu simbolnya ada 4, A, B, C, D, dan frekuensinya sama untuk 4-4-nya itu 10. Jadi total frekuensi adalah 40. Ini diketahui peluang I adalah N per frekuensi. PI, karena semuanya sama, PI sama dengan 10 per 40 untuk setiap masing-masing simbol A, B, C, dan D. Maka berapa Shannon entropinya? Dijawab sama dengan minus sigma I dari sama dengan 1 sampai dengan X, PI log 2 PI. Maka karena sama, jadi langsung min 4 karena simbolnya ada 4 dengan frekuensi yang sama, dikali PI log 2 PI. Peluang I adalah 1 per 4. Jadi 1 per 4 log 2 dari 1 per 4. Maka Shannon entropi adalah min 4 dikali 1 per 4 dari min 2. Nah, log 2 1 per 4 adalah min 2. Jadi 1 per 4 dikali min 2 itu min 0,5. Min 0,5 dikali min 4, maka hasilnya adalah 2. Jadi, Shannon entropi dari simbol-simbol berikut adalah 2 bit. Lalu 4B, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Untuk soal B, di sini simbolnya sama seperti soal A, ada 4 simbol A, B, C, D, dan frekuensi yang berbeda. Untuk simbol A, frekuensinya 20, simbol B, frekuensinya 10, simbol C, frekuensinya 20, dan simbol D, frekuensinya 10. Simbol A dan C frekuensinya sama, dan B frekuensinya sama dengan simbol D. Total frekuensinya adalah 60. Jadi, diketahui peluang I sama dengan N per frekuensi. Untuk P1 atau simbol A itu 1 per 3, 20 dari 60. Peluang simbol B atau P2 sama dengan 10 per 60, 1 per 6. Untuk peluang simbol C atau P3 sama dengan 20 per 60, 1 per 3. Dan peluang simbol D adalah 10 per 60, jadi 1 per 6. Rumusnya sama seperti soal 4A, yaitu Hx sama dengan min sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan X, PI log 2 PI. Karena di sini ada dua simbol yang memiliki kesamaan, maka saya tulis di sini minus 2. Minus dan 2 peluang yang sama. Dikalikan
PI log 2 PI untuk peluang yang kesamaan yang pertama dan peluang kesamaan yang kedua. Maka min 2 dikalikan 1/3 log 2 1/3 ditambah 1/6 log 2 1/6. Maka hasilnya Hx sama dengan min 2 dikali hasil dari 1/3 log 2 1/3 adalah minus 0,5283 tambah hasil dari 1/6 log 2 1/6 adalah minus 0,4308. Maka Hx sama dengan min 2 dikalikan min 0,9591, hasilnya adalah 1,9182 bits. Jadi, hasilnya entropi dari simbol-simbol berikut adalah 1,9182 bits. 4C. Jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Jawaban saya, entropi adalah kandungan informasi rata-rata per simbol. Perbedaan nilai entropi Shannon dari soal A dan B membuktikan bahwa kandungan informasi rata-rata dari soal A lebih tinggi dari soal B, karena soal A tadi hasilnya 2 bits, sedangkan soal B tadi 1,9 sekian. Jadi informasi yang dimiliki soal A di setiap simbolnya lebih besar dari soal B. Itulah jawabannya. Lalu nomor 5A. Menggunakan Huffman Code, transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Di sini per simbol sudah saya urutkan dari yang memiliki jumlah paling besar, yaitu A, sampai ke ujung yang paling kecil, yaitu titik. A ada 7, spasi ada 6, S ada 4, U ada 4, D ada 2, T ada 2, K ada 3, H ada 1, B 1, L 1, N 1, Y 1, I 1, E 1, N 1, M 1, M 1, P 1, dan titik ada 1. Lalu menggunakan Huffman Code dari yang totalnya jumlahnya paling kecil itu H dan B, urutannya setelah 2 dan 3. H dan B, jadi fungsi N1 hasilnya 2, L dan N jadi N2 hasilnya 2, Y dan I hasilnya N3 2, E dan M hasilnya N4 2, P dan titik hasilnya N5 2. Lalu karena ini sudah sama hasilnya 2 dan 2 adalah yang terkecil frekuensinya, maka dijumlahkan kedua ini. Di sini saya N42 dan N52 dijumlahkan jadi menjadikan fungsi N6 4. Lalu N22 dan N32 menjadi fungsi N7 4. Lalu karena 2 yang terkecil tinggal 1, di sini masih ada D2 dan T2, maka D2 dan T2 dijumlahkan menjadi N8 hasilnya 4. Dan tinggal N1 2 yang paling kecil dan juga K3 jumlahnya jumlahkan menjadi fungsi N95. Jadi sekarang yang terkecil adalah yang frekuensinya 4. Itu N6, N7, dan N8. Di sini yang dekat N6 dan N7, maka N6 dan N7 dijumlahkan jadi sebelumnya bukan yang ini. Yang mendasar dulu yang S4 dan U4. Dijumlahkan menjadikan fungsi N10 8. Lalu baru ke N6 N7 menjadi N11 8.
Sekarang frekuensi terkecil dipegang di N9 dengan frekuensi 5. Dan N8 4 yang kemudian ditambahkan jadikan N12 9. Sudah N12. Di sini ada simbol A dan spasi dengan frekuensi yang terkecil sekarang 6 dan 7 dijumlahkan menjadikan fungsi N13 dengan jumlah 13. Lalu ada 13, 8, 9, dan 8. Jadi 8 yang terkecil dijumlahkan dengan fungsi 8. N10 tambah N11, hasilnya adalah N14 dan 16. Frekuensi 16. Lalu sekarang N13 13, N12 9, dan N14 16. Yang terkecil di sini dapat dilihat yaitu 9 dan 13. Jadi N13 dan N12 dijumlahkan menjadi N15, itu hasilnya 22. Karena tinggal 2 fungsi N14 dan N15 dan ini menjadikan fungsi akhir, sehingga N16 hasilnya adalah penjumlahan dari N14 dan N15, hasilnya adalah 38. Dan setiap garis di ruas kanan itu bernilai 1 dan ruas kiri itu bernilai 0. Jadi kita bisa menentukan kode dari setiap simbol dengan setiap garis yang dilalui untuk sampai ke ujung simbol. Di sini A diketahui itu 0, 0, 0. Untuk spasi itu 0, 0, 1. Untuk S itu 1, 0, 0. Untuk U itu 1, 0, 1. D 1, 0, 0. D0 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. T 0, 1, 0, 1. K 0, 1, 1, 0. K. H 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Langsung cepat saja. B 0, 1, 1, 1, 1. L 1, 1, 0, 0, 0. N 1, 1, 0, 0, 1. Y 1, 1, 0, 1, 0. I 1, 1, 0, 1, 1. E 1, 1, 1, 0, 0. M 1, 1, 1, 0, 1. P 1, 1, 1, 1, 0. Dan titik 1, 1, 1, 1, 1. Itulah transformasinya. Lalu 5B, menggunakan Huffman tree yang tadi di atas, ditransformasikanlah pesan dari hutan buatan. Di sini saya mengartikan hutan spasi buatan titik. Lihat itu 01110, U101, T0101, A000, N11001, spasi 001, B01111, U101, A000, T0101, A000, N11001, dan titik 11111. Demikian nomor 5B. Selanjutnya nomor 5C, menggunakan Shannon-Fano code transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini sudah saya urutkan dari yang memiliki simbol terbanyak. A5 spasi 4, N3, M2, O2, H2, I2, F1, L1, R1, D1, B1, T1, dan titik 1. Nah, di sini saya bagi menjadi 2, itu untuk 0 dan 1. Di bagian 0 ini yang memiliki simbol lebih besar. Di sini perbandingannya 0 itu ada 14 simbol,
untuk yang satu, untuk bagian yang kanan itu ada 13 simbol. Jadi total ada 27 simbol. Lalu yang bagian kanan dulu, satu ini, di sini ada 10 ruas. Untuk bagian kanan saya lebih pilih yang lebih kecil dan kiri yang lebih besar. Jadi di sini itu perbandingannya 7:6. Sini 6 simbol, ini 7 simbol. Lalu satu ini udah dapat lagi, dibagi 2 lagi, masing-masing 3. Jadi kiri 0, kanan 1, bagian 0. Ini yang kiri 4, yang kanan 3. Kiri 0, kanan 1. Lalu dibagi lagi untuk 1. Itu 2:1, 0, 1. Lalu 1:1, di sini 0 dan 1. Untuk yang 0 begitu juga, 2:1, 0. Yang 2 dan 1, yang 1. 0 dibagi 2 lagi jadi 0, 1. Untuk bagian ini sudah seimbang di sini. Untuk ini 2-nya 0, 1-nya 1. Di sini 2:2 sama aja, 0 dan 1. Begitu juga yang bagian kiri, 0 karena sudah tinggal 2 simbol ini. 0 dan 1. Bagian 1 juga 0 dan 1. Jadi diketahui kodenya untuk setiap simbol. A itu 000, spasi 001, N 010, M 011, O 1000, H 1001, I 1010, F 1011, L 11000, R 11001, D 1101, dan B 11100, T 11101, dan titik 1111. Lalu soal selanjutnya 5D. Menggunakan tabel Shannon-Fano tadi, transformasikan pesan berikut. Motor spasi Honda titik. Ini tabel tadi, tabel dari kode Shannon-Fano, simbol yang sudah ditransformasikan. Dan ini pesannya itu motor spasi Honda titik. DM 011, O 1000, T 11101, O 1000, R 11001, spasi 001, H 1001, O 100, N 010, D 1101, A 000, dan titik 1111. Jadi sekianlah jawaban UTS dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.